Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sejarah Pemikiran Ekonomi kelas A dengan anggota kelompok Nur Fitriani dengan nilai mahir 16, Egi dengan nilai mahir 28, Farhan dengan nilai mahir 62, Yumi dengan nilai mahir 65, Maisaro dengan nilai mahir 70, Nikma dengan nilai mahir 96, Nikola dengan nilai mahir 99. di sini akan menjelaskan tentang teori ekonomi modern. Teman-teman, apakah sudah penasaran? Let's check this out. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, perlu diketahui bahwa apa sih itu pengertian ekonomi modern. Nah, menurut referensi yang saya dapat dari situs Kemendikbud Ekonomi Modern, merupakan aliran pemikiran ekonomi yang tingkatannya sudah lebih kompleks. Pada awal kemunculannya, aliran pemikiran ini dikarenakan perkembangan zaman dan teknologi, sehingga akhirnya ditemui keterbatasan sumber daya produksi dan akibatnya mempengaruhi kebutuhan hidup masyarakat. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi modern secara umum yaitu sistem ekonomi di mana harus bisa memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, namun dengan sumber daya yang terbatas, sehingga hal ini menimbulkan masalah yang sangat kompleks. Baik, selanjutnya sejarah pemikiran ekonomi modern. Sejarah kemunculan pemikiran ekonomi modern dimulai pada tahun 1776 saat Adam Smith menyelesaikan karyanya yang berjudul The Wealth of Nations. Buku ini berisikan konsep ekonomi bebas yang berjalan sendiri atau dikenal dengan istilah laissez-faire. Kemunculan pemikiran ekonomi modern menandakan berakhirnya sistem ekonomi merkantilis ataupun fisiokrat yang ada di dunia saat itu. Gejala ini dapat dilihat dari pertama kalinya muncul secercah harapan bagi masyarakat pada umumnya sejak zaman Romawi, Dark Age hingga abad Renaissance, di mana kala itu manusia hanya berjuang untuk mengatasi penyakit, kelaparan, perang, kemiskinan, dan penderitaannya dibandingkan dengan para penguasa atau aristokrat yang bisa menjalani kehidupan dengan penuh kemewahan. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi abad pencerahan yang mempelopori peristiwa revolusi Prancis. Peristiwa ini penting karena membuat kaum buruh mencari standar hidup untuk makan, tempat tinggal, dan pakaian, bahkan teh yang dulunya merupakan minuman mewah oleh bangsawan menjadi minuman bagi rakyat pada umumnya. Di tempat yang berbeda terjadi Declaration of Independence Amerika Serikat. Hal ini penting untuk mendukung pemikiran ekonomi modern karena sesuai yang dikatakan oleh John Locke, kehidupan, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan adalah hak-hak dasar dan menjadi kerangka kaum bagi bangsa yang kelak menjadi kekuatan terbesar di muka bumi. Pada awal-awal abad tahun 1800-an, setelah terjadinya revolusi Amerika dan terbitnya The Wealth of Nations karya Adam Smith, dunia barat mulai berkembang pesat. Beberapa temuan penting yang menghemat waktu dan uang untuk para pengusaha dan warga negara seperti mesin pemintal, alat tenun, dan mesin uap mulai digunakan oleh banyak masyarakat, dan masa-masa itulah yang disebut dengan revolusi industri. Saat itu upah real mulai naik dan standar hidup semua orang mulai terus meningkat, dan benar-benar dapat dikatakan masa pencerahan dan dimulainya era modern. Selanjutnya, tokoh ekonomi modern beserta pemikirannya. Yang pertama ada Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790. Adam Smith adalah seorang filsuf. Ia dianggap sebagai salah satu bapak ekonomi modern dan pemikir terkemuka dalam aliran ekonomi klasik. Percaya pada kebijakan laissez-faire, Smith menyatakan bahwa pasar bebas cenderung mengatur diri sendiri atau self-regulating, dan menamakan konsep ini sebagai tangan tak terlihat. Karya-karyanya yang paling terkenal meliputi The Theory of Moral Sentiments yang rilis pada tahun 1759 dan An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth Nation yang dirilis pada tahun 1776. Yang kedua ada Joseph Scamter pada 1883 sampai 1950, mempelajari tahap dan penyebab siklus bisnis cycle, dan dalam bukunya Kapitalis, Socialist, and Democracy dia berpendapat bahwa
Kapitalisme justru bisa hancur oleh keberhasilannya karena perusahaan-perusahaan kecil digantikan oleh perusahaan-perusahaan besar yang dijalankan bukan oleh pengusaha, tetapi oleh birokrat manajerial sehingga lebih suka pendapatan yang tetap daripada melakukan inovasi dan mengambil risiko. Menurut Scamter, kunci pertumbuhan ekonomi adalah pengusaha yang inovatif dan bersedia mengambil risiko dan memperkenalkan teknologi-teknologi baru. Selanjutnya ada Gunnar Myrdal pada tahun 1898 sampai 1987. Myrdal berpendapat bahwa semakin besar pemerataan di suatu negara maka semakin cepat pertumbuhannya. Konsekuensi fisik dan psikologis dari kemiskinan adalah orang miskin tidak mampu memanfaatkan bakatnya. Dia mempelajari hukum dan kemudian ekonomi dari Stockholm University, mengajar di Harvard sejak 1938 dan pemenang hadiah Nobel 1974. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mengulik nih tentang contoh penerapan dari teori ekonomi modern dalam kehidupan perusahaan sehari-hari. Yang pertama, terkait pertanyaan tentang apa yang akan diproduksi atau what to produce. Jadi nih, produsen itu tentunya harus memprioritaskan produksi suatu barang atau jasa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh penerapannya yang pertama, saat ini mungkin teman-teman tahu bahwa terjadi kenaikan harga minyak goreng akibat kenaikan CPO atau crude palm oil. Oleh karena itu, PT Sinarmas Agri Business and Food, salah satu PT produsen minyak goreng terbesar di Indonesia, meningkatkan kapasitas produksinya untuk memproduksi minyak goreng demi memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengurangi tingkat ekspor karena permintaan dalam negeri masih banyak seperti itu. Dan untuk contoh yang kedua, yakni menjelang hari Lebaran tiba, maka biasanya bahan-bahan pokok atau sembako menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, produsen-produsen banyak yang lebih memprioritaskan untuk memproduksi sembako karena permintaannya sedang meningkat. Dan yang kedua terkait bagaimana cara memproduksi atau how to produce. Contoh penerapannya yang pertama, sebuah perusahaan kertas, contohnya adalah PT Ciwi Kimia memproduksi kurang lebih 19 juta ton produk tisu, kemasan makanan, kertas, dan juga pulp. Nah, 100% dari produk kayu tersebut itu dihasilkan oleh kayu perkebunan yang bisa diperbarui, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, diterbarukan, dan juga dapat didaur ulang. Dan contoh yang kedua, mungkin di masa COVID-19 banyak kebutuhan atau permintaan tentang alat-alat kesehatan mendeteksi tes COVID-19 dan ada salah satu perusahaan farmasi lokal di Indonesia yang mengembangkan hal tersebut sehingga menjadi salah satu contoh untuk memproduksi yang untuk cara memproduksi yang tepat. Dan contoh yang ketiga yakni sebuah produsen pakaian olahraga biasanya membutuhkan tenaga kerja manual sehingga mereka biasanya mendirikan pabrik di kawasan yang memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi karena akan menyerap tenaga kerja seperti itu. Dan untuk yang ketiga terkait untuk siapa diproduksi atau for whom to produce. Contoh yang pertama yakni perusahaan air minum, let's say PT Aqua itu merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi air mineral dengan pH yang tinggi. Nah, target pasar dari si Aqua ini itu adalah keluarga kelas menengah ke atas yang notabene peduli akan kesehatan dan juga peduli akan kandungan air mineral yang ada di dalamnya. Dan yang kedua adalah contoh perusahaan mobil mewah Rolls-Royce. Dan perusahaan ini mensegmentasikan konsumennya kepada konsumen masyarakat kelas menengah atas yang bergaya hidup bourgeois dan mewah. Oleh karena itu, proses produksinya tidak memperhatikan biaya produksi sama sekali untuk menghasilkan kualitas dan juga nilai mobil yang terbaik. Masalah ekonomi modern berfokus pada bagaimana cara mengalokasikan sumber daya untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia yang kian beragam. Sebagai bagian dari ekonomi mikro, masalah ekonomi modern terjadi karena perilaku konsumen dan perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu apa yang diproduksi atau what to product. Produsen harus memprioritaskan produksi suatu barang atau jasa yang sedang dibutuhkan agar tepat sasaran dan terjangkau oleh masyarakat seluas-luasnya. Jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi harus dipikirkan secara selektif dan benar-benar produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, saat ini terjadi kenaikan harga minyak goreng akibat kenaikan harga CPO yang menjadi bahan baku pembuatan minyak goreng. Maka Sinarmas Agri Business and Food sebagai salah satu produsen minyak goreng terbesar di Indonesia meningkatkan kapasitas pabriknya untuk memproduksi minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi atau how to product.
Produsen juga harus menentukan cara dan metode terbaik untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Karena terbatasnya sumber daya yang ada, maka produsen harus mampu menentukan teknik produksi yang paling efektif atau tepat sasaran dan efisien. Sebagai contoh, sebuah perusahaan kertas bisa memproduksi kurang lebih 19 juta ton produk tisu, kemasan makanan, kertas, dan pulp secara efektif dan efisien setiap tahunnya. Mereka menggunakan serat yang diproduksi dari 100% kayu perkebunan, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, terbarukan, dan dapat didaur ulang. Yang ketiga, untuk siapa diproduksi atau for whom to product. Produsen harus memikirkan siapa calon pembeli barang atau jasa. Masalah ini meliputi pasar mana yang dituju, bagaimana demografinya, berapa kisaran penghasilan, jenis kelamin, serta usia. Dengan menilai daya beli dan minat konsumen, maka produsen dapat mengetahui segmentasi pasar agar barang dan jasa yang diproduksi bisa tepat sasaran. Jika barang yang diproduksi tepat sasaran, maka alur distribusi dari produsen ke konsumen lebih cepat tergambarkan, sehingga efektivitas produksi berhasil tercapai. Misalnya perusahaan air minum memproduksi air mineral dengan pH tinggi dengan target pasar keluarga kelas menengah ke atas yang peduli kesehatan. Saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan teori ekonomi modern. 1. Pemasaran lebih cepat dan efisien. Karena dalam teori ekonomi modern, produsen sudah tahu mangsa pasar dan metode pemasaran yang akan dituju. 2. Memudah produsen memproduksi barang. Dengan prinsip 5W plus 1H, produsen sudah mengetahui barang apa yang akan diproduksi karena telah melakukan riset terlebih dahulu. 3. Tidak memerlukan banyak waktu produksi. 4. Pengaturan dalam sistem ekonomi penjualan lebih mudah. Lalu untuk kelemahan dari teori ekonomi modern sendiri adalah 1. Kurangnya terjaminnya kualitas barang karena tidak melihat secara langsung. Dalam ekonomi modern, pemasaran dan penjualan sudah dilakukan melalui sistem online, sehingga kita tidak dapat memastikan keaslian kualitas barang. 2. Kasus penipuan yang sering terjadi membuat para konsumen resah. 3. Kurangnya keterbatasan ruang gerak produksi sehingga pemasaran bisa memakan banyak biaya. 4. Kurangnya ketelitian terhadap barang karena tidak memilih langsung. 5. Ketidakpuasan terhadap barang karena tidak bisa menukar atau memilih barang lainnya apabila tidak sesuai selera awal atau tidak berkualitas. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi modern dimulai pada tahun 1776 dan pemikiran-pemikiran tersebut terus berkembang seiring dengan munculnya masalah-masalah baru. Pada awal abad tahun 1800-an, banyak temuan-temuan baru untuk mengatasi masalah tersebut. Hal itu disebut dengan revolusi industri dan sejak saat itu dimulailah era modern. Ekonomi modern adalah sistem ekonomi di mana harus bisa memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang kompleks. Masalah-masalah tersebut berupa 1. Apa yang diproduksi, 2. Bagaimana cara memproduksi, dan 3. Untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah tahu teori ekonomi modern dan berbagai hal yang ada di dalamnya? Demikian presentasi dari kelompok 4 sejarah pemikiran ekonomi kelas A. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.